jika kehidupan ini ahwa-ahum dikendalikan, dibentuk dengan konsep pikiran manusia tanpa ilmu, maka rusak langit dan bumi. Allah melafazati samawati wal ard, rusak langit dan bumi. Pendidikan sebenarnya adalah membentuk sebuah kesadaran ini. Kamu belajar, kamu berkarya, kamu melakukan pelatihan-pelatihan, sebenarnya untuk mengenal diri. Umpamanya kamu kerja bakti, umpamanya kamu melakukan pengabdian, umpamanya kamu melakukan, katakannya besok mau rombongan ke asa, begitu ya. Sehingga pada saat kamu melakukan aktivitas itu, kamu bisa untuk lebih mengenal dirimu. Ternyata banyak hal yang tidak kita tahu, ternyata banyak hal yang kita tidak sadari, ternyata banyak hal yang kita belum selami. Banyak yang kita tidak tahu sebagai sebuah produk knowledge, sebagai sebuah pengetahuan. Ternyata kita memerlukan banyak menyerap wawasan-wawasan dan pengetahuan-pengetahuan aplikasi. Ternyata berpikir saya begini, ternyata kalau kita mengenal diri, saat kamu marah, ternyata saya menjadi pemarah. Saat teman yang lain berbicara, ada informasi kamu nggak tahu, ternyata saya ini masih belum tahu. Konkretnya, ternyata saya masih bodoh. Tapi untuk diri kita nggak perlu dunekne wong liya, kowe ji goblok kan nggak ya. Tapi kita berpikir, oh ternyata saya masih bodoh, sehingga saya harus belajar. Oh, saya kok masih ada kesel, saya masih ada iri, masih ada dendam, oh ternyata saya masih banyak dosa, kan gitu. Itu untuk mengenal diri. Tapi inti mengenal diri itu adalah mengenal asal diri kita dari Allah. Bukan sekedar sadar, memiliki kesadaran bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, bahkan diri saya sendiri ini diciptakan oleh Allah. Tapi di dalam sebuah fakta persaksian, nafakhtu fihi min ruhi. Ternyata kehidupan diriku ini karena ada tiupan ada kehidupan dari ruh Allah sehingga saya punya kehidupan. Setelah ditunjukkan ini loh yang ditiupkan Allah menjadi bagian kehidupanmu itu, ini loh Tuhanmu, kan gitu. Sehingga kamu mengenal dirimu, sehingga kamu sadar sebagai hamba. Oh ya, fakta tanpa ada diri Tuhan, tanpa ada tiupan Tuhan, ternyata nggak ada kehidupan. Oh ini toh Tuhan yang punya nama Allah, kan akhirnya siapa mengenal dirinya bahwa diri itu dari Allah sebagai fitrah manusia. Kemudian fitrah manusia itu fatorna sangalaiha, dari fitrahnya Allah itu ini toh, kamu mengenal diri. Sehingga otomatis akan memposisi sebagai hamba. Sadar sebagai hamba. Faktanya begitu gitu loh. Tidak gerak, tidak melihat, tidak mendengar tanpa pangeran, tanpa Tuhan. Oh ini maknanya kan gitu. Tadi kan awalnya goalnya kan tentang beragama. Ya. Kemudian ditunjang dengan melatih tentang kesadaran diri.
yang lahir, yang sering sudah saya sampaikan kan gitu ya, tentang mengenal dirimu secara fitrah. Kemudian yang kedua mengenal tentang dirimu secara berpikirmu diri sendiri, gayamu seperti apa. Saat nurani itu berfungsi karena hanya melihat keberadaan Tuhan, yang bisa ternyata hanya Tuhan sendiri, jelas fakta ya, yang kita bisa melihat ya karena roh itu robi birobi, melihat Tuhan dengan Tuhan. Pada saat itulah berproses untuk mengenal diri kita, maka memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah oleh Allah sendiri. Dan kemudian jika kamu mengenali dirimu yang lahir, kamu membuka kemungkinan besar, memiliki kemungkinan besar untuk lebih beruntung daripada orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Kuncinya ini, kamu belajar, mengembangkan potensi, semuanya adalah berlatih untuk lebih mengenal dirimu. Untuk lebih mengenal diri, maka hal yang harus kita latih di dalam diri kita, kemampuan pengendalian diri dan sabar. Pengendalian diri dan sabar. Pengendalian diri dari keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan. Kamu susah masih di masa belajar. Katakanlah jangan dibalik senang-senang di masa belajar, di masa kecil. Tapi pada saat menjadi orangnya susah. Yang seharusnya tinggal berzikir dan memiliki tujuan kepada kebenaran, berada di dalam kebenaran. Kendalikan, dilatih sejak awal sehingga pada saat sudah terlatih tidak menjadi sesuatu yang berat di kemudian hari. Prosesnya. Jemaah rahimakumullah. Pengungkapan konsep ya. Tadi saya matur berkaitan beragama, bagaimana sih di zaman Nabi, yang hilang itu adalah mengenai risalah fitrah. Konsepnya beredar di mana-mana, para sains, para ilmuwan, ulama sudah banyak mengungkap. Tapi esensi, tapi intinya atau sesuatunya atau barangnya itu tidak dikenali. Jadi Nabi itu dikira datang membawa syariat gitu ya. Sehingga yang saat ada isu, tadi saya matur Quran, kemudian juga ada isu, ini diketemukan di Birmingham begitu ya, ada catatan tahun karbon, ternyata ada Al-Quran, ini saya sekali lagi tidak ngomong benar salahnya, diteliti secara tahun karbon oleh 3 negara, 3 universitas besar, Jerman, Amerika, ya, kemudian di Belanda sendiri, itu tahun karbonnya menunjukkan bahwa Al-Quran ini yang sekarang kita baca, tapi susunannya tidak seperti yang sekarang tentunya. Akan tetapi tulisan-tulisannya ya, belum terharokat begitu, belum tersandangi. Itu ternyata jauh sebelum Nabi Muhammad terlahir,
itu sudah ada. Beberapa surat yang telah diketemukan, surat itu ternyata sudah ada. Kan begitu. Ini ada berita seperti itu. Kemudian akhirnya muncul olokan bagi orang orientalis kepada orang umat Islam. Nabinya itu penyontek. Kan sebagai contoh begitu. Yang mereka tidak tahu bahwa semua nabi, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai kiamat. Semua utusan itu mereka, beliau-beliau ini, itu sistemnya dalam hal tauhid plagiat. Itu yang tidak mereka tahu. Dikira Nabi Adam muncul mengajarkan tentang agama Adamiyah. Kemudian kosong, kemudian Allah mengutus lagi Nuh, Nabi Idris gitu ya, muncul Nabi Idris. Kemudian kosong muncul Nabi Nuh, sehingga ada risalah Adamiyah, ada risalah Idrisiyah, ada risalah Nuhiyah, ada Musaniyah gitu ya. Dikira risalah itu berbeda-beda. Karena mereka melihatnya tuh risalah itu syariatnya. Jadi risalah Nabi Muhammad itu sholat, poso, zakat, kaji. Ya, gitu, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji. Nabi Adam apa begitu. Nabi Musa apa. Padahal plagiat, semua Nabi itu sama persis untuk mengenai apalagi tauhid. Tauhidnya sama persis, wong Tuhannya sama. Ilmunya sama. Sehingga saat mengungkap tentang narasi-narasi kebenaran dalam bahasa min lisani bi kaumihi, dengan lisan bahasa kaumnya, tampak berbeda. Tapi sama seperti yang terekam katakanlah di Taurat atau di Injil. Awal adalah katakanlah bahasa bebas saja. Awal kehidupan seseorang itu mengenal, awal kehidupan seseorang itu sebuah kata yang menunjukkan Allah. Yang menunjukkan adanya ruh kudus, ruh suci. Siapa yang mengenalnya, maka dia mengenal dirinya. Dan segala sesuatu yang hidup itu adalah darinya. Kan? Quran menyebut sama. Jika kehidupan ini ahwa-ahum dikendalikan, dibentuk dengan konsep pikiran manusia tanpa ilmu, maka rusak langit dan bumi. Ahwa-ahum lafasadati samawati war'at. Rusak langit dan bumi. Dan tatanan-tatanan manusia juga akan rusak. Sungguh Allah telah menurunkan nazala. Allah telah menurunkan zikir. Adanya ilmu yang menjadikan hati itu ada kehadiran Tuhan. Tapi semua banyak manusia yang mengingkari dari adanya zikir. Kenapa mengingkari zikir? Karena mengingkari yang membawa ilmunya. Nabi Muhammadnya diingkari, Nabi Isanya diingkari, yang gitu. Sekarang menerima, tapi karena nggak ketemu Nabi Muhammad, nggak ketemu Nabi Isa, nggak ketemu Nabi Musa, sepertinya pengikutnya yang masing-masing seperti menerima.
Jadi pada saat di zamannya menerima subjeknya sangat berat. Maunya ya hanya menerima risalahnya tanpa menerima keberadaan. Makanya sampai apakah kamu heran? Kami datangkan ilmu yang menjadikan hati nuranimu itu berfungsi mengenal Tuhanmu dari seorang di antara kamu. Kenapa kamu heran? Ini ajaran yang hilang. Salah satu ya, nanti kita akan detailkan di lain waktu. Ini yang hilang. Jadi tidak kedeteksi bahwa para nabi itu mengajarkan ilmu zikir yang menjadikan hati nurani berfungsi. Kedua, mengajarkan ilmu hakikat, bukan mengajarkan, menunjukkan hakikat, menunjukkan ilmu zikir untuk menunjukkan zikir, ilmu hakikat supaya bisa berhakikat. Ilmu babul maut, ilmu yang menunjukkan pintunya mati. Alimul babul maut, ilmu yang menunjukkan pintunya mati. Sehingga sewaktu-waktu meninggal, itu bisa pulang lewat pintunya. Itu para nabi itu menunjukkan ini yang tidak terekam di dalam sejarah dan di dalam penelitian. Beragama dikira hanya tatanan syariat yang didebatkan bentuk sholatnya. Yang diperdebatkan adalah tentang zakat, jumlahnya. Yang inti ini,